Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hidayah Allah datangnya tidak bisa diraba-raba. Apabila Allah menghendaki, maka Ia akan mendatangi hamba yang berbahagia ini. Hidayah adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang, berupa terbukanya hati dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Berbicara soal hidayah sahabat beriman berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia ini, seperti halnya menjadi seorang mu'alaf dan memeluk Islam dengan penuh kebahagiaan. Mereka adalah para pendeta dan para pastor gereja. Lantas apa alasannya sahabat beriman? Mengapa tiba-tiba mereka memeluk Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut ini 5 pendeta dan pastor ini masuk Islam. Ini alasannya, versi dari Magenta Islam. Samuel Earle Sropsino. Samuel Earle Sropsino adalah mantan pastor atau pendeta Amerika Serikat yang menjadi mu'alaf, yang menjadi muslim setelah menjadi penerjemah Al-Quran berbahasa Inggris. Dia pertama kali bepergian ke Jeddah pada 2012 silam untuk bekerja sebagai editor untuk terjemahan baru Al-Quran. Pada mulanya ia penuh dengan keraguan karena potret negatif umat Islam yang diciptakan media di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, ia pun menyadari bahwa kenyataannya sama sekali berbeda dari apa yang dilihatnya di media. Sropsir yang sekarang tinggal di Arab Saudi mengatakan tinggal di antara orang-orang yang baik, kerajaan dan menyaksikan keramahan mereka dan moral yang baik berkontribusi besar pada keputusannya untuk menjadi seorang muslim. Kebaikan, keramah tamahan dan persahabatan yang ia alami di samping pekerjaannya dalam penerjemahan Al-Quran mendorongnya untuk belajar lebih banyak tentang agama dan lebih jauh meyakinkannya untuk memeluk agama Islam ini. Ketika sedang mengerjakan terjemahan Al-Quran, Sropsir memiliki banyak pertanyaan dan mencari jawabannya, katanya dalam sebuah video wawancara. Dia terkesan dengan bagaimana kitab suci Islam itu menghargai Yesus dan juga Maria. Dia menambahkan bahwa saat tinggal di Jeddah, dia tersentuh oleh panggilan untuk sholat dan melihat jamaah di masjid terdekat. Hati saya ingin berada di masjid itu. Saya merasa terdorong oleh Tuhan untuk pergi ke sana. Beberapa bulan kemudian dia pun mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi masjid di mana dia merasakan kehadiran Tuhan dan secara bertahap mulai berjalan dan belajar lebih banyak tentang agama tersebut. Dia pun masuk Islam dan menjadi pengkhotbah muslim yang setia sejak itu. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dewa Putu Sutrisna. Awalnya sahabat beriman, musisi Dewa Putu Sutrisna adalah seorang mahasiswa yang kuliah di sekolah tinggi agama Hindu. Lulusan dari kampus itu bisa dikatakan langsung menjadi pendeta Hindu. Dia kuliah hingga 3 tahun lamanya. Kakeknya adalah pendeta tertinggi di Bali sana. Baginya ini adalah cobaan terberat. Namun begitu ia justru menemukan Islam dari kitab agamanya sendiri. Ia tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak pernah mencari tahu tentang Islam. Islam itu merupakan kebencian waktu itu baginya. Ia berpandangan demikian sebab ia teringat dengan tragedi bom Bali sekitar tahun 2002 silam yang membuat perekonomian pariwisata hancur, bahkan korban dan efeknya cukup besar. Di sekolah tinggi agama Hindu, ia bahkan membaca Weda dan kitab pendukung lainnya. Dari kitab tersebutlah ia malah menemukan Islam ini, bukan dari seorang sahabat, ustadz atau dari manapun. Di Weda banyak membicarakan tentang Kalki Awatara. Setelah dipelajari sepanjang di kitab Hindu siapa itu Kalki Awatara, bagaimana silsilahnya,
Kalki Awatara, dan semua tentang Kalki Awatara. Di Weda disebutkan Kalki Awatara itu lahir di tanggal 12 awal bulan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ciri-cirinya dia datang dengan naik unta, menggunakan pedang dan tanah, berperang bersama 4 sahabatnya. Setelah 5 tahun mencari tentang Islam dan mencari tahu siapa itu Rasulullah SAW, Dewa Putu pun memutuskan masuk Islam. Uniknya, meski ia mengikuti apa yang diteladankan Rasulullah SAW, selama 5 tahun itu ia belum mengucapkan syahadat sama sekali. Kemudian dia pun bertemu dengan Mu'alaf Center Darussalam dan dituntun untuk melakukan syahadat. Bukankah Islam memang luar biasa, sahabat beriman? Idris Taufik. Idris Taufik merupakan seorang pastor atau pendeta gereja Katolik Roma di Inggris. Mulanya ia memiliki pandangan negatif terhadap agama Islam. Baginya, Islam identik dengan teroris, diskriminatif terhadap wanita, dan lain sebagainya. Namun setelah ia berkunjung dan belajar di Mesir, ia baru sadar bahwa Islam tidak seperti yang ia pikirkan. Sampai sekarang ia aktif berdakwah dan menjadi ulama internasional. Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Quran Surat Yunus ayat 25. Ayat tersebutlah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah atau jalan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk memilih Islam, tak peduli siapapun, baik dia budak, majikan, pejabat, bahkan tokoh agama non-Islam sekalipun. Ayat tersebut layak disematkan pada Idris Taufik, seorang pastor di Inggris yang akhirnya menerima Islam. Ia menjadi mu'alaf setelah mempelajari Islam dan melihat sikap kelemah lembutan serta kesederhanaan pemeluknya. Ia pun mempelajari Al-Quran. Pelajaran yang didapatkannya adalah keterangan dalam Al-Quran yang mengatakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dari rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Dan ayat ini membuatnya berpikir keras. Islam sangatlah toleran dan juga baik, justru pihak lainnya lah yang memusuhinya. Inilah yang menjadi awal keislaman mantan pastor Inggris dan akhirnya menerima Islam. George Anthony. Pastor George Anthony, seorang imam Katolik di Sri Lanka, menjadi seorang pembina umat. Tentu dia fasih dengan ajaran Alkitab. Setiap hari kitab suci itu selalu dikajinya sebagai pedoman hidup seorang pengikut Yesus Kristus. Namun dia selalu menemukan kontradiksi di dalamnya, apalagi saat menerjemahkannya dalam bahasa Sinhala. Keraguannya pada Alkitab menjadi-jadi. Dia memaparkan dalam Yesaya 9:12 disebutkan, sebuah buku suci akan diberikan pada dia yang tidak pernah belajar sebelumnya, tidak pernah berucap, tidak pernah bisa membaca, dan tidak mengatakan saya tak mampu membaca. Ayat tadi jelas mengacu pada Nabi Muhammad SAW, satu-satunya utusan dan nabi terakhir yang tidak bisa membaca tulis. Ada pula ayat yang berlawanan dengan kepercayaan umat Katolik dan Kristen, yakni menganggap Yesus manusia biasa. Kisah Para Rasul mengatakan, hai orang Israel, dengarkanlah kata-kata ini. Yesus dari Nazaret, lelaki yang diutus Tuhan di antara kami dengan mukjizat dan keajaiban seperti dilakukan Tuhan. Ayat ini semakin membuktikan Yesus hanyalah manusia namun dengan berbagai sifat Tuhan yang ada di dirinya.
George Anthony pun setelah menjadi pastor dan belajar 10 tahun pelatihan imamat, kini lelaki itu mengubah namanya menjadi Abdurrahman dan masuk Islam. Ia pun menyerahkan karirnya sebagai pastor dan bekerja menjadi relawan di Kuwait sana. Khadijah Watson. Khadijah Watson seorang profesor, pastor, penginjil, pendiri gereja, dan misionaris. Dia tercatat menganut aliran radikal fundamentalis Katolik. Dia juga seorang cerdas. Dalam 5 bulan dia pun meraih gelar Master of Divinity di sebuah seminari. Perkenalannya pada Islam sahabat beriman saat bertemu dengan seorang warga Amerika Serikat yang baru pulang bekerja dari Arab Saudi dan telah menjadi seorang Muslim. Watson mulai bertanya-tanya soal Islam dan demi memuaskan rasa ingin tahunya, dia dibawa perempuan itu ke Islamic Center. Sekian lama belajar soal Katolik, Watson dididik mengenal Islam sebagai agama pengrusak dan kitab sucinya Al-Quran menyebarkan ajaran sesat. Namun hal itu tidak didapatinya saat berkunjung di Islamic Center. Dia diterima dengan baik tanpa intimidasi, tanpa pelecehan, tidak ada manipulasi psikologis. Dia pun diberikan beberapa buku. Watson membaca seluruh buku tentang Islam dan ditulis oleh kalangan Muslim. Sebelumnya dia belajar Islam dari buku-buku yang ditulis oleh kalangan Kristen dan jauh berbeda. Dalam sepekan dia pun melahap selusin buku itu. Ketertarikan utamanya yakni keilahian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Dia juga menemukan fakta konsep Trinitas tidak ada dalam Alkitab bahasa Ibrani asli. Apalagi Alkitab dalam Markus 12:29 berbunyi Tuhan Allah Anda yakni Tuhan yang Maha Esa dan Anda tidak akan memiliki Allah lain selain aku. Watson akhirnya pun memeluk Islam justru setelah mengkaji Alkitab Ibrani itu. Bagaimana sahabat beriman? Bukankah kisah-kisah tadi sangat luar biasa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.